kalau teman-teman perlu, jadinya bisa saya share di Telegram. Oke. Mata kuliah ini kemungkinan akan diajar oleh 2 dosen. Seandainya satu dosen berhalangan, informasi dari Stimra ya mungkin dilanjutkan lagi sama saya. Asumsinya sementara ini saya akan nyampaikan di setengah semester. Oke, kita langsung masuk mengenai chapter 1, risk dan insurance. Saya asumsikan teman-teman juga udah lihat ya, baca. Jadi relatif agak cepat nih yang saya sampaikan. Di slide pertama ini kita lihat masalah konsep risiko sebagai pembukaan awal. Ini kan mahasiswa semester baru ya? Betul ya saya ya? Ya, Pak. Oke, semester baru. Jadi mungkin bisa jadi sudah ada yang dapat, bisa jadi ada belum. Jadi kita pelajari ini dulu adalah satu topik yang mendasar. Kalau kita bicara asuransi, nggak mungkin kita nggak kenal masalah risiko. Karena adanya produk asuransi itu dikarenakan permasalahan mengenai risiko. Nah, kita perlu kenali dulu risiko itu apa. Terminologi atau istilah mengenai risiko bervariasi ya, bervariasi yang digunakan di pasar asuransi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, definisi yang dipakai mengenai risiko itu relatif nggak sama antara satu orang dengan orang lain. Dalam artian, masalahnya tidak ada definisi yang bisa dianggap bisa diterima di semua kalangan atau berlaku universal. Ada yang mendefinisikan risiko sebagai uncertainty of loss, tapi mungkin dalam konteks lain ada yang mendefinisikan sebagai risiko adalah bahaya. Oke, tidak mempermasalahkan mana yang paling benar di antara risiko tersebut. Yang penting kita tahu bahwa risiko ada di dalam kehidupan kita keseharian. Oke. Ini poin ke-1, apa yang dimaksud dengan risiko yang sedikitnya saya jelaskan barusan saja di slide sebelumnya. Tiap orang punya definisi yang berbeda-beda. Antara bisnismen, orang tua, itu jawabannya beda-beda. Nah, dalam hal keseharian hidup kita ini dipenuhi sama resiko. Sadar nggak sadar, seseorang pada dasarnya melakukan penanganan atas resiko tersebut. Ya, tergantung situasinya. Kita lihat kalau kita menghadapi risiko-risiko yang sifatnya rendah atau low risk, di mana kerugiannya itu nggak signifikan bagi kondisi keuangan seseorang, bisa jadi mungkin penanganan atau kajian risiko orang tersebut terhadap risiko dilakukan sambil lalu. Carried out informally ya, maksudnya di sana. Ya, kalau kita bicara misalnya kita lihat, oh di luar hujan nih ya, di luar hujan, di situ ada resiko di sana. Kita mau pergi ke kampus dalam situasi normal, hujan, basah, apa nih yang kita lakukan untuk mengatasi situasi seperti itu? Yang paling minim adalah kita bawa payung. Bawa payung, tetapi mungkin action kita untuk membawa payung itu adalah bukan dilandaskan oleh satu katakanlah SOP atau dokumen yang formal. Ya kita sekelebat pemikiran kita aja bahwa kita harus bawa payung kalau saat keluar. Tapi manakala ada situasi untuk kerugian-kerugian yang besar secara keuangan atau non-low risk situations, di mana kerugiannya signifikan, biasanya kita lakukan penanganan risiko atau kajiannya, assessment, itu lebih secara formal, melalui mekanisme manajemen risiko. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan manajemen risiko. Ini masih seputar pengenalan mengenai risiko ya. Baik, teman-teman mahasiswa bisa lihat ini definisi-definisi yang ada, yang digunakan oleh orang berkaitan dengan risiko. Nanti satu-satu bisa dilihat risiko itu apa saja definisinya. Poin nomor 3 kita lihat ada unpredictability sebagai salah satu contoh. Tapi esensinya, definisi dari risiko ini, manapun yang kita lihat, dari poin-poin yang 5 di atas ini, definisi risiko itu selalu bicara masalah ketidakpastian. Elemen utamanya itu, bicara risiko, yang namanya risiko, nanti kapanpun pada saat kita bicara satu produk asuransi di prakteknya, jangan lupakan bahwa bicara risiko itu adalah bicara sesuatu ketidakpastian. Kalau apakah lawannya ada kepastian? Tentu ada gitu ya.
dalam situasi kehidupan kita banyak yang tidak pasti, uncertainty, tetapi banyak juga yang pasti. Nah, untuk sesuatu situasi yang pasti, pada dasarnya itu bukan risiko. Kalau dia bukan risiko, seyogianya dia tidak bisa diasuransikan. Ini saya sampaikan di awal buat teman-teman ingat baik-baik bahwa bicara risiko kita bicara sesuatu yang tidak pasti. Apakah ada pengukurannya dari sisi angka-angka atau data statistik? Iya. Risiko itu saya nggak tahu ya apa udah masuk kuliah statistik atau enggak. Kalau bicara risiko, yang dimaksud risiko itu suatu situasi atau kejadian yang probabilitanya nilainya itu antara 0 lebih kecil daripada probabilitas risiko, lebih kecil daripada 1. Mungkin pernah dengar ini juga ya. Jadi risk kalau kita anggap X, nilai dia, probabilitas atau kemungkinan terjadinya, itu antara range 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 1. Itu risiko. Jadi probabilitasnya bisa 0,2, 0,5, 0,7, itu uncertainty. Kalau 0, berarti pasti tidak terjadi. Kalau probabilitasnya 1, berarti dia pasti terjadi. Oke ya. Esensinya risiko itu adalah ketidakpastian. Poin berikutnya kita lihat, pada dasarnya tidak semua jenis risiko bisa diasuransikan. Ya. Not every kind of risk insurable, tetapi risiko bisa diasuransikan. Walaupun tidak semua gitu ya. Makanya ada produk kita yang namanya asuransi. Tadi di awal saya bilang kita bicara asuransi nggak bisa lepas dari bicara risiko, karena itu adalah problem utama yang kita harus tangani, makanya muncul produk kita. Tidak semua risiko bisa diasuransikan. Saya langsung ambil contoh, nanti kalau teman-teman lihat di polis asuransi, bisa jadi sudah ada yang lihat kali ya, dalam polis asuransi, setiap kita menemukan di dalam polis itu bagian yang namanya pengecualian atau exclusions, itu adalah contoh dari risiko yang tidak bisa diasuransikan. Jadi kalau kita nanti pada saat udah berpraktek ketemu ada polis yang tidak ada pengecualiannya, ya mungkin ada yang salah dalam hal pembuatan polis asuransi tersebut atau produk tersebut. Karena sesuai statement di dalam poin 3 ini, nggak bisa semua risiko diasuransikan. Pertanyaannya kenapa tidak bisa semua risiko diasuransikan? Simplinya adalah karena ada keterbatasan kemampuan dari perusahaan asuransi itu sendiri, dalam hal ini kemampuan finansialnya. Contoh, risiko perang, kebanyakan kita akan ketemukan ini sebagai satu risiko yang dikecualikan di dalam polis. War risk itu akan dikecualikan. Kenapa? Dampak kerugiannya itu sangat besar, masif gitu ya. Fundamental nanti kita lihat. Jadi kalau ditanggung sendirian oleh satu perusahaan asuransi, ya dia nggak akan sanggup gitu. Ada keterbatasan, saya bilang tadi. Keterbatasan apa? Modalnya, uangnya, gitu ya. Itu contoh, sebagian dari contoh yang menunjukkan tidak semua risiko bisa diasuransikan. Buktinya ada di dalam pengecualian polis. Oke, kita lanjut. Lalu kalau pada saat kita bicara risiko yang bisa diasuransikan, dipindahkan kepada perusahaan asuransi, apa yang dimaksud dengan pemindahan risiko atau transferring risk transfer mechanism. Di bawah poin terakhir ini adalah definisi dari risk transfer mechanism. Menerima risiko di masa depan dengan pertukaran sejumlah uang yang disebut dengan premi, ya. Satu perusahaan asuransi yang menerima potensi risiko di masa depan dengan menerima sejumlah premi dari nasabahnya atau tertanggung, ini yang kita sebut sebagai mentransfer risiko atau mekanisme transfer risiko. Ya, ini yang terakhir di sini. Menerima potensi risiko yang mungkin terjadi di masa depan yang tidak kita ketahui, diterima oleh siapa? Oleh insurer, perusahaan asuransi, ya. Pertukarannya apa nih? Kenapa dia mau menerima risiko? Karena dia diberi sejumlah premi. Oke. Kita tanggung risiko orang dengan menerima sejumlah premi atau uang yang setara atau dianggap setara dengan risikonya, dengan potensi risikonya. Ini yang kita sebut sebagai risk transfer mechanism.
Definisi asuransi sebagai mekanisme transfer risiko. Kita lanjut ya. Ini adalah gambaran mengenai poin terakhir, mekanisme transfer risiko dalam contoh risiko terkait kecelakaan karena kita menggunakan kendaraan bermotor atau mobil misalnya. Ini contohnya ada pengemudi ya, pengemudi suatu mobil. Pengemudi satu mobil resikonya apa sih? Ini yang kita bilang injury. Injury ini apa nih? Kecelakaan di tengah jalan. Pada saat dia bawa mobil, tabrakan. Kalau dia tabrakan, apa aja konsekuensi dari resiko yang ditimbulkan dari peristiwa ini? Bisa luka-luka. Kalau dia luka-luka, berarti dia harus dibawa ke rumah sakit. Kalau dia dibawa ke rumah sakit, maka akan timbul biaya atau uang yang perlu dikeluarkan oleh orang tersebut untuk mengobati sakitnya atau luka-lukanya. Nah, risiko ini ditransfer atau dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Orang ini nggak mau nanggung nih kerugian finansialnya. Bisa nggak ada orang lain yang ikut nanggung situasi seperti itu? Bisa. Siapa? Perusahaan asuransi. Caranya dengan apa? Membeli produk asuransi terkait risiko tersebut, dan kemudian dengan melakukan pembayaran premi yang dibebankan oleh perusahaan asuransi kepada untuk menerima produk tersebut. Jadi ini gambarannya jelas ya. Kita sebagai pengemudi kendaraan, ada risiko kecelakaan. Risiko kecelakaan, konsekuensi kerugian finansialnya adalah biaya rumah sakit sebagai salah satu contoh. Kalau untuk mobilnya, kerusakan atas kendaraannya, itu termasuk kerugian, dipindahkan kepada perusahaan asuransi dengan cara membeli produk asuransi dan membayar premi. Premi. Bentar ya. Oke. Mungkin saya ada yang kelewat esensi dari masalah risiko ini ya. Tadi saya bicarakan satu aspek, dia uncertainty. Jadi bicara risiko selalu bicara ketidakpastian, bukan kepastian. Tetapi ada yang terlewat. Pada saat kita bicara risiko, kalau dia timbul atau terjadi, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kerugian finansial. Sehingga dalam konteks asuransi, seringkali kita menggunakan definisi risiko yang apa? Dengan terminologi uncertainty of loss. Ini yang sering kita pakai di asuransi. Certainty of loss. Ketidakpastian akan terjadinya suatu kerugian. Pada saat terjadi kerugian yang kita bicarakan ini adalah kerugian yang bersifat finansial. Kerugian yang bisa dihitung dengan uang. Itu yang terlewat ya. Ada risk sifatnya tidak pasti. Kalau dia terjadi, timbul konsekuensi dalam bentuk kerugian finansial. Untuk mungkin dicatat dan diketahui sama teman-teman mahasiswa. Nah, kita lihat sekarang arti dari risiko ya, dari sisi lainnya, meanings of the term of risk. Di sini adalah poin-poin bicara risiko yang seringkali diartikan oleh praktisi asuransi. Kadang-kala kita dalam praktek asuransi bicara risiko di luar yang pertama tadi ya. Risk adalah uncertainty of loss. Kadang-kala risk kita bicarakan pada saat mendefinisikan yang nomor satu ini. Perils, bahaya yang dapat diasuransikan. Teman-teman bisa lihat contohnya fire, theft, earthquake. Ini pada dasarnya adalah perils, tapi dalam keseharian berasuransi, praktek asuransi, kita menggunakan jargonnya itu adalah risiko. Produk asuransi kebakaran, risikonya apa aja yang diasuransikan atau dijamin? Oh, risiko kebakaran, fire. Oh, risiko ledakan, explosion. Risiko kejatuhan pesawat terbang, aircraft impact. Itu pada dasarnya kita adalah para bahaya atau perils yang diasuransikan. Ya. Kemudian kita menggunakan istilah risiko juga pada saat membicarakan objek yang sebetulnya diasuransikan. Objek yang diasuransikan ya. Nomor 2, the thing or liability actually insured. Kita juga menggunakan jargon risiko pada saat kita membicarakan objek pertanggungannya, objek asuransinya. Apa dia contohnya? Kalau dalam asuransi kebakaran ada bangunan rumah tinggal, kita menyebut
resiko yang diasuransikan dengan polis property all risk ini apa nih? Oh, resiko rumah tinggal. Mungkin kita akan sering nantinya ketemu ucapan-ucapan atau kalimat seperti itu. Yang diasuransikan adalah resiko rumah tinggal. Padahal di atas tadi kita lihat, kan tadi kita bicara resiko juga resiko kebakaran, resiko pencurian. Iya, makanya di sini dijelaskan bahwa risk kadangkala digunakan istilah ini pada saat membicarakan bahayanya, perils, pada saat membicarakan objeknya, atau kombinasi keduanya. Poin nomor 3, gitu ya. Pada saat bicara kombinasi keduanya, itu bisa kita lihat di mana? Di dalam satu penawaran asuransi yang disebut istilahnya sebagai quotation. Quotation ini penawaran asuransi, di sana kita bisa ketemu resiko yang diasuransikan, di sana juga kita bisa ketemu objek yang diasuransikan. Quotations untuk prospek penutupan property all risk insurance, objek pertanggungannya, pabrik tekstil, risiko yang dijamin sesuai standar Munich Re, misalnya. Itu contohnya. Nanti kita tinggal lihat polisnya, resikonya apa-apa saja. Ya, nggak usah bingung dulu dengan masalah contoh-contoh saya tadi. Memang kita belum lihat polis masing-masing gitu ya, dan mungkin juga bukan skop pelajaran ini. Tetapi saya mau mencontohkan secara spesifik apa yang dimaksud dengan poin 1, 2, dan 3 ini. Risiko pada saat dibicarakan sebagai peril, sebagai objek, dan kombinasi keduanya. Oke, itu istilah risiko. Bagaimana sikap-sikap seseorang terhadap risiko? Pada dasarnya ada 2 kategori umum nih, sikap-sikap seseorang dalam menghadapi risiko. Sikap ekstrimnya lah ya gitu ya. Yang pertama ada orang yang bahasa terjemahannya ini kan risk seeker ya, mencari risiko. Atau bisa juga kita bilang bahwa dia menyukai risiko. Ini ada tipe orang pertama, menyukai risiko, artinya terhadap risiko yang dihadapi, dia tidak terlalu khawatir dengan masalah kerugiannya. Bahkan dia bersedia untuk menerima tambahan risiko untuk sejumlah keuntungan tertentu. Contoh paling baik dalam poin nomor pertama ini adalah para penjudi, gamblers gitu ya. Atau juga contoh lainnya orang-orang yang menyukai olahraga berbahaya, seperti para layang misalnya, atau panjat tebing. Ini adalah tipikal-tipikal orang yang pada dasarnya punya sikap atau attitude terhadap risiko yang dikategorikan sebagai risk-seeking people, risk seekers ya. Kalau bicara sama penjudi mah, kita susah bilang bahwa main judi itu ada resiko loh. Resiko apa? Kalah gitu ya. Dia nggak peduli, dia tahu itu. Karena apa? Ya tapi dalam hal judi kita bisa menang gitu loh. Bisa menang juga dapat benefit yang lebih besar. Itu risk seeking atau risk seeker people. Dan yang kedua, kelompok orang yang kedua, pada saat dihadapkan dengan resiko, kita bicara orang-orang yang risk averse. Pada dasarnya orang-orang yang tidak menyukai resiko. Pada saat ada resiko, dia kepingin resiko itu tidak terkena terhadap dirinya dia. Untuk situasi tertentu, orang-orang ini bersedia membayar sejumlah uang agar terhindar dari resiko. Ya contohnya dengan membeli produk asuransi. Ya. Jadi ada 2 kelompok orang. Kenapa kita perlu tahu gitu ya? Dalam banyak manfaatnya dalam hal asuransi nanti. Tentu simpelnya adalah kalau kita tahu 2 kelompok orang ini menjual produk kepada orang-orang yang sifatnya risk seeker, berarti bisa jadi nggak laku produk itu. Atau kalaupun dia beli produk asuransi kita harus khawatirkan satu sisi bahwa mungkin orang ini bisa jadi bermain dalam hal suatu kerugian. Bisa aja dia menciptakan kerugian untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang yang kita cari justru adalah orang yang sifatnya risk averse. Seperti saya bilang tadi, untuk menghindari resiko, dia bersedia untuk membayar sejumlah uang. Jadi penting dalam hal konteks kita mengetahui resiko, penting kita mengetahui attitude orang terhadap resiko dalam kaitannya nanti dengan praktek asuransi yang kita lakukan. Gitu ya. Risk seeker orang yang menyukai resiko, risk averse orang yang menghindari resiko. Oke, secara umum sudah diperkenalkan sama teman-teman mahasiswa resiko sebagai satu objek problem hidup seseorang yang itu adalah objek yang kita bicarakan dalam hal asuransi.
Pertanyaannya adalah, dihadapkan dengan risiko, ada konsekuensi kerugian berupa kerugian finansial, lalu apa yang harus dilakukan? Ini kita bicara di tahap berikutnya, yaitu manajemen risiko. Bagaimana kita melakukan pengelolaan atas risiko tersebut. Dalam zaman sekarang, risk management sudah merupakan suatu pendekatan yang umum ya, pendekatan yang umum. Hampir di setiap perusahaan, mereka punya konsep bagaimana menangani suatu risiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Caranya seperti apa? Langkah awalnya, bicara risk management atau pengelolaan risiko adalah, pertama, menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan risiko tersebut, yaitu kita menunjuk seorang risk manager. Ya, dia kita bisa anggap sebagai koordinatornya, koordinator yang spesifik di bidang manajemen risiko untuk melakukan pengelolaan risiko perusahaan gitu ya. Karena kita bicara konteks perusahaan. Lalu yang kedua, risk management ini diterapkan setelah menunjuk orangnya, kita harus punya mekanismenya. Atau sederhananya saya mau bilang, alatnya harus ada. Percuma kita bicara menangani risiko, memitigasi risiko, kalau orang yang khusus untuk mengerjakan itu nggak ada, satu, atau peralatannya nggak ada. Simpelnya seperti itu, poin nomor 2 bicaranya. Apply risk management mechanism, yaitu peralatannya kita harus punya untuk menangani itu. Kita lihat sekarang kenapa manajemen risiko itu penting. Beberapa alasannya bisa kita lihat di dalam poin-poin ini. Dengan melakukan manajemen risiko, seseorang atau perusahaan bisa mengurangi potensi kerugian yang dihadapinya. Ini adalah tema utamanya sebetulnya. Tadi di awal ya, saya buka sub B ini adalah ada risiko, ada kerugian finansial, lalu mau diapakan? Maunya orang kebanyakan yang risk averse tipenya, kita nggak mau kena terhadap risiko, kita nggak mau kena terhadap dampak kerugiannya gitu loh. Bagaimana caranya kita kurangi, atau kalau bisa kita minimalisasi menjadi tidak ada. Ini tema utamanya kenapa seseorang melakukan manajemen risiko. Mengurangi potensi kerugian. Ya, itu manfaatnya. Yang nomor kedua, risk management ini penting karena apa? Untuk meningkatkan keyakinan pemegang saham sebagai investor dari suatu usaha atau perusahaan, bahwa perusahaan ini memang dikelola secara proper. Perusahaan-perusahaan yang mengabaikan aspek manajemen risiko tentunya dipandang oleh investor sebagai perusahaan yang tidak profesional. Anggaplah seperti itu ya. Nggak berjalan sesuai harapan pemegang saham nantinya, atau beresiko lah gitu ya. Sehingga begitu pemegang saham atau investor tahu perusahaan di mana dia akan invest itu punya konsep manajemen risiko yang baik, keyakinan mereka untuk menanamkan modalnya jauh lebih besar ketimbang perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki manajemen risiko. Dan yang terakhir, manfaat atau pentingnya risk management adalah untuk memberikan satu pendekatan yang tertata dengan baik, disiplin, terkait dengan apa? Pengukuran mengenai risiko. Provide a disciplined approach to quantifying risk. Memberikan pendekatan yang lebih tertata, lebih disiplin, berkaitan dengan pengukuran risiko. Atau bagaimana perusahaan menyikapi risiko tersebut. Oke, ini ya. Berikutnya kita bicarakan masih terkait manajemen risiko. Nanti kita akan lihat risk transfer. Risk transfer sebagai salah satu teknik pengendalian risiko, dia adalah tahapan final yang penting. Sebetulnya kalau secara pribadi, saya ngelihat statement ini, mungkin nggak bisa disalahkan kita bilang bahwa, ya ini karena yang tulis orang asuransi kan gitu, dia harus soroti bahwa aspek ini penting. Karena memang ini adalah tahapan terakhir sebagai salah satu teknik pengendalian risiko seseorang atau perusahaan yang merupakan bagian dari manajemen risiko, proses manajemen risiko. Sekali lagi, risk transfer, khususnya asuransi, itu adalah salah satu teknik pengendalian risiko. Jadi kita harus membacanya, asuransi ini adalah bagian dari manajemen risiko. Dia bukan konsep besarnya. Konsep besarnya dalam penanganan risiko adalah risk management itu sendiri. Ya, di sini belum kelihatan teknik pengendaliannya sama stage-nya, nggak apa-apa, tapi dia udah sampaikan itu.
untuk kita paham bahwa dia hanya satu bagian. Asuransi ini hanya satu bagian dari proses manajemen risiko. Oke, poin kedua kita lihat, manajemen risiko sebetulnya konsep yang bisa jadi dipandang relatif berbeda antara seseorang, bahkan antara orang dengan perusahaan. Kalau bagi individu, kadangkala dia melihat risk management itu, ya kalau kaitannya sama proteksi harta-harta pribadinya dia aja, gitu loh. Dia baru mau bicarain manajemen risiko kalau ancamannya jelas terhadap kepentingan pribadinya, harta pribadinya misalnya seperti itu ya. Baru dia berpikir mengenai manajemen risiko. Atau kedua situasinya, dia baru bicara atau kepikiran nih individu ini ya bicara manajemen risiko kalau memang itu diwajibkan. Contoh nih, maksud dari kalimat ini apa? Kalau bank mewajibkan seseorang individu yang mau meminjam di bank tersebut dengan apa nih, mewajibkan apanya nih? Asuransi. Jadi kita kalau pinjam uang di bank misalnya ya, nanti teman-teman bisa lihat pinjam uang buat apa nih? Buat KPR, buat beli mobil. Kadangkala bank memberikan pinjamannya dengan syarat apa? Ya Anda mau berasuransi dengan asuransi rekanan yang kita punya. Ini kan dipaksa atau yang namanya compulsory. Ya, compulsory. Jadi baru dia mau berasuransi. Baru dia mau memikirkan manajemen risiko. Itu bagi individu. Sehingga bisa disimpulkan secara dominan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu usaha atau seseorang mau melakukan manajemen risiko adalah bagaimana risk appetite-nya, bagaimana selera dia terhadap risiko, itu ada kaitannya tadi dengan attitude terhadap risiko ya. Ini yang pertama, faktor dominannya. Yang kedua, kemampuan orang tersebut untuk mendapatkan proteksi asuransi. Bisa disimpulkan, apakah seseorang atau suatu badan usaha mau melakukan manajemen risiko bergantung kepada risk appetite-nya, selera risikonya, dan kedua, kemampuan orang tersebut untuk mendapatkan proteksi asuransi. Risk appetite, bicara risk averse. Mungkin ada orang-orang yang bersedia menanggung kerugian sampai dengan 1 juta. Oke, appetite-nya sampai dengan nilai kerugian 1 juta. Mungkin ada orang yang mampu untuk menanggung kerugian sampai dengan level 1 miliar. Boleh dibilang risk appetite-nya adalah untuk resiko-resiko atau kerugian yang konsekuensinya nggak lebih dari 1 miliar. Ini dua faktor yang nanti akan mempengaruhi apakah orang tersebut mau melakukan manajemen risiko atau tidak. Baik, berikutnya kita bicara definisi manajemen risiko. Subnya adalah fungsi dari risk management. Kita lihat dulu definisinya. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini adalah definisi dari risk management. Sengaja di breakdown dalam poin-poin. Definisi sebetulnya adalah dia satu kesatuan. Tapi saya pecah dalam beberapa poin. Manajemen risiko itu adalah yang perlu diingat, dia adalah suatu proses. Proses seperti apa? Proses yang terdiri dari 3 tahapan mendasar. Manajemen risiko pasti akan membicarakan identifikasinya, bagaimana cara mengidentifikasi risiko. Manajemen risiko juga akan membicarakan cara-cara untuk mengukur dampak dari suatu risiko atau analisa risiko. Dan di akhirnya, manajemen risiko itu pasti akan membicarakan proses bagaimana mengendalikan risiko-risiko yang sudah kita temukan dan kita analisa secara ekonomis. Jadi risk management itu adalah suatu proses penanganan risiko yang terdiri dari 3 tahapan. Poin nomor 1 ini, identifikasi, analisa, dan pengendalian ekonomis. Apa yang kita proses? Yang kita proses adalah risiko. Risiko yang sifatnya seperti apa? Yang mengancam tentunya. Yang mengancam perusahaan kita atau mengancam diri kita. Ancamannya terhadap apa? Terhadap harta, aset gitu ya, dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan seseorang atau suatu usaha dari suatu badan usaha. Baik, tadi saya campur adukan, ada bicara masalah orang, ada perusahaan. Kalau lihat definisi ini secara spesifik bicara masalah enterprise atau organisasi, yang salah satunya adalah contohnya adalah perusahaan. Ya, karena memang spesifiknya tadi di awal kita bilang, pada saat melakukan manajemen risiko biasanya sektor usaha nih yang lebih serius untuk melakukan manajemen risiko.
Tapi bukan berarti risk management ini nggak berlaku juga bagi kita individu. Stage-nya, tahapan-tahapannya, kerangka berpikir ini pada dasarnya applicable, baik untuk individu maupun untuk perusahaan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita spesifikkan ini, kita bicara organisasi, organisasi salah satunya adalah perusahaan. Oke ya, saya ulangi, risk management itu adalah proses identifikasi dan analisa serta pengendalian ekonomis dari satu resiko yang mengancam aset dan kemampuan menghasilkan pendapatan dari suatu organisasi. Saya mau coba cepat ya, contoh dari pengendalian ekonomis itu seperti apa? Economic control. Risiko nanti harus dikontrol. Salah satu contoh pengendalian risiko secara spesifik misalnya risiko kebakaran gitu ya. Misalnya kita lihat di kantor kita atau mungkin di kampus gitu ya, bisa jadi ada, katakanlah contohnya ada sprinkler. Ada sprinkler atau ada hidran atau ada tabung FVA, alat pemadam kebakaran gitu ya, alat pemadam kebakaran. Yang kita mau lihat jumlahnya ada berapa banyak. Mungkin ada di satu tempat yang jumlahnya bisa jadi 4. Mungkin ada di satu ruangan yang cuma 1, kepala sprinklernya cuma 1 atau 2. Teman-teman mungkin perlu sesekali berpikir bahwa kenapa sih jumlahnya ada di ruangan yang cuma 2, ada kadang-kadang mungkin 1 gitu ya. Itu semua dalam ceritanya adalah pengendalian yang ekonomis gitu loh. Satu ruangan mungkin tergantung ukurannya, dia cukup cuma hanya butuh 1 sprinkler atau 1 tabung EVA. Karena kalau dikasih 10, bisa jadi juga efektivitasnya nggak ada gunanya gitu loh. Buat apa kita bikin 10 ada pipa sprinkler untuk ruangan kecil, yang ada biayanya tinggi. Biayanya tinggi untuk beli sprinklernya sendiri udah berapa? Kalau 10 dibandingkan 1, padahal ruangannya kecil. Kalau ruangan kecil dipakai untuk memadamkan kebakaran, nggak butuh 10, dia butuh 1. Itu contoh pengendalian yang ekonomis, konsepnya ya seperti apa. Atau contoh lainnya, perlu nggak sih seperti mahasiswa itu beli asuransi gitu ya, asuransi kesehatan misalnya. Ada yang berpendapat perlu, ada yang berpendapat tidak. Itu bergantung seberapa ekonomisnya nanti kita beli asuransi, keluar uang dalam bentuk premi, tapi di satu sisi manfaatnya bagi kita. Oh, ternyata asuransi kesehatannya itu hanya mengcover rawat inap. Nanti kalau kita dirawat di rumah sakit. Tapi secara historis mungkin teman-teman mahasiswa karena jaga kesehatan, jaga pola makannya, jarang-jarang sakit berat gitu loh. Yang ujungnya mungkin preminya malah lebih mahal ketimbang kita istilahnya melakukan saving atas premi tersebut. Itu contoh economic control ya. Baik, bagi mahasiswa yang baru gabung, Zoom ini ada keterbatasan waktu 40 menit. Kita sisa waktu 3 menitan kurang lebih ya. Nanti kalau keputus kita coba ulang lagi untuk 20 menit tambahannya. Karena dari Steamra-nya bilang perkuliahan online ini paling enggak 60 menit ya, sampai dengan 60 menit. Selebihnya nanti lihat sendiri dan kita bisa diskusikan by WA kalau mau. Sampai dengan ya kurang lebih waktu 10.30 ya totalnya keseluruhan. Oke. Kita lanjutkan. Fokus dari manajemen resiko pada dasarnya ada di tahap awal dan akhir, tapi bukan berarti tahap analisa itu juga nggak berguna ya. Tapi fokus paling penting adalah bagaimana menemukan resiko yang mengancam kita ya, dan kemudian mengendalikannya. Treatment, ya, kontrol. Kalau nggak kenal resikonya, kita nggak tahu bagaimana cara pengendaliannya. Oke. Manajemen resiko itu adalah satu proses yang terus-menerus dan berkembang dari waktu ke waktu. Tidak ada satu konsep manajemen risiko yang cocok atau misalnya akan bertahan terus selamanya gitu ya. Kita ambil manajemen risiko pola kita sekarang hari ini A gitu ya, bahwa ini bisa diterapkan selama 100 hari kemudian. Mungkin contoh paling bagusnya adalah dengan keadaan kita sekarang ya. Bisa jadi ada orang-orang yang sudah bersiap dengan pandemi corona, bisa jadi ada yang belum gitu loh. Jadi mungkin 5 tahun yang lalu bicara risk management di satu perusahaan, hari ini bisa jadi sudah tidak update lagi. Nggak applicable lagi, yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sehingga pada saat bicara manajemen resiko, fokusnya ada di titik waktu yang mana saja. Ada di titik waktu saat ini, current, ada di masa lalu,
jangan terulang kerugian-kerugian yang terjadi di masa lalu, dan bagaimana mengantisipasi kerugian di masa depan, situasi-situasi di masa depan. Risk management harus fokus di 3 titik ini. Kondisi saat ini yang dihadapi oleh perusahaan, seseorang gitu ya, kondisi yang dihadapi di masa lalu agar jangan berulang. Kalau yang sekarang berarti kita bisa handle in case terjadi hal-hal yang bisa mengejutkan perusahaan, dan kita antisipasi di masa depan. Mungkin belajar dari kasus corona yang saat ini, di masa depan bisa jadi orang harus mengantisipasi lagi situasi-situasi yang mirip seperti ini, tapi mungkin dari wabah-wabah atau risiko yang lain. Oke, ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Nanti saya buka lagi dengan ID-nya, kelihatannya dia dynamic berubah ya. Nanti saya posting lagi di WA ya. Saya tutup dulu ya Zoom-nya ya, karena udah kurang dari 1 menit. Ya, Pak. Baik, Pak.